Kalau kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang pandangan generasi muda Indonesia mengenai fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Sebelum masuk ke materinya lebih dalam, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang Pancasila. Pancasila sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak dahulu kala yang diperjuangkan secara rasional oleh para pendahulu kita. Menjelang tahun 1945, bangsa Jepang mengalami kekalahan, sehingga bangsa Jepang memberikan banyak janji manis terhadap bangsa Indonesia, yaitu janji untuk kemerdekaan, demi mencari simpati masyarakat. Lalu, setelah itu dibentuklah oleh Jepang BPUPKI. Dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuritsu Zumbi Tyo Sakai, yang bertugas untuk menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah melewati 2 kali sidang BPUPKI yang kompleks dan mencekam, akhirnya pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang sering kita ikrarkan pada saat ini. Sejak saat itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, pokok dari hukum yang ada di Indonesia. Yang berarti hukum yang kita ketahui dan kita terapkan selama ini berpicu dari Pancasila. Dapat dibuktikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangatlah penting, karena menjadi sumber hukum dan perilaku warga negara Indonesia. Maka dari itu, Pancasila bersifat imperatif dan memaksa. Dikatakan begitu karena warga Indonesia harus tunduk terhadap Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Dalam setiap silanya memiliki nilai-nilai sendiri. Sila 1 memiliki nilai ketuhanan, sila kedua memiliki nilai kemanusiaan, sila 3 memiliki nilai persatuan, sila 4 memiliki nilai kerakyatan, sila 5 memiliki nilai keadilan. Berikutnya adalah dampak era globalisasi dan dampak penerapan Pancasila di era globalisasi. Pancasila adalah dasar negara yang sudah diterapkan sejak masa kepemimpinan Insinyur Soekarno dan telah memberi banyak dampak-dampak positif sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum di setiap sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan yang dapat dipertanyakan adalah apa yang membedakan era globalisasi dengan era-era sebelumnya. Era globalisasi adalah era di mana terjadinya proses masyarakat mendunia dan memiliki kelebihan dapat berkomunikasi atau akses ke luar negeri dengan mudah. Dari sekian banyak dampak kelebihan yang dimiliki oleh era globalisasi, namun tetap memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah dapat mengalami berbagai macam budaya, lalu dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai macam suku dan ras. Lalu dampak negatifnya adalah terlalu mudahnya anak-anak di era globalisasi ini untuk mengikuti budaya yang berasal dari luar negeri dan menyebabkan banyak masalah di kehidupan sehari-harinya, di kehidupan asli maupun di kehidupan sosial media. Lalu berikutnya adalah dampak penerapan Pancasila di era globalisasi. Dengan adanya penerapan Pancasila di era globalisasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai yang tercantum di Pancasila, lalu akan mengurangi penyebaran hoaks, lalu mengurangi masalah-masalah sosial seperti pembulian dalam perbedaan suku, ras, warna, agama, dan lain-lainnya. Selain itu, juga akan mempererat masyarakat dan tidak akan ada kata minoritas dan mayoritas. Maka akan terjadi keadilan di antara masyarakat. Lalu berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan narasumber kami, Pak Abdul Wahid. Sesi wawancara kali ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi Special Advisor di Menristek Dikti Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Dan kini beliau berprofesi sebagai lecturer di Presiden University. Narasumber kita yaitu Bapak Abdul Wahid Maktub. Selamat siang, Pak. Untuk topik kita pada hari ini sebenarnya cukup sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Kita langsung aja untuk masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Menurut Bapak, apa itu Pancasila bagi negara Indonesia, Pak? Sebetulnya kita semuanya familiar, paham dengan Pancasila. Tetapi tantangannya adalah pemahaman itu berhenti kepada kognitif, sekedar pengetahuan, belum penghayatan, belum penjiwaan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana Pancasila itu tidak hanya dihayati dan dijiwai, tapi juga diamalkan, dilaksanakan.
dalam bentuk behavior, attitude and behavior itu dalam sikap dan perilaku. Nah ini karena banyak kendala faktor, ya, mungkin pemahamannya ini sangat distortif atau juga deviatif ya, atau dangkal ya, sehingga hanya berhenti kepada ucapan saja, ya, lip service ya, hanya pengetahuan. Padahal sebetulnya ini adalah satu temuan yang dahsyat. Nah ini karena kita tahu bahwa Indonesia ini negara besar, ya, tapi juga tantangannya besar. Tantangannya adalah pluralisme, heterogenisme. Nah, bagaimana heterogenisme ini, pluralisme ini bukan lagi menjadi bencana atau ancaman, tapi justru menjadi modal. Nah, oleh itu perlu ada semacam formula, perlu ada semacam desain. Nah, bagaimana ini betul-betul orang mengerti. Dengan mengerti itu, dia sadar bahwa Pancasila ini adalah karunia Tuhan sebetulnya. Kalau kita betul-betul memahami, maka akan terjadi adalah mutual trust, mutual support, dan mutual recognition, saling menghormati, mutual respect, gitu ya. Jadi kita itu mengerti, menerima perbedaan, menerima orang lain. Ya. Jadi begitu. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita mulai saat ini serius, sungguh-sungguh itu memahami, ya. Pertama memahami dan mengamalkan, menjiwai dan mengamalkan. Mungkin sekarang akan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Pak. Jika kita melihat nih Pancasila sebagai dasar negara kita, dan juga Bapak Abdul Wahid juga sudah menyebutkan bahwa Pancasila itu merupakan sesuatu yang seperti berkah bagi kita gitu Pak. Nah, menurut Bapak, apakah Pancasila saat ini itu masih relevan dengan kehidupan kita di era globalisasi ini? Dan juga menurut Bapak, apakah Pancasila itu perlu dikembangkan atau disesuaikan begitu Pak? Oh, sangat relevan sekali ya, sangat relevan sekali ya. Apalagi kita ini sekarang masuk ke dalam satu era disruptive technology. Jadi betul-betul completely new. Nah, makanya ini kita sekarang sudah memasuki suatu era yang disebut dengan global. Global itu artinya apa? Global and local. Globalizing the local and localizing the globe. Jadi yang lokal menjadi global dan yang global menjadi lokal. Nah, Pancasila sangat relevan. Kenapa? Pancasila ini sangat substantif. Jadi betul-betul universal. Paduan antara nilai-nilai global and local. Paduan antara nilai-nilai universal dan lokal. Sehingga kita itu bisa bisa mengembangkan nilai-nilai itu. Jadi semua orang berketuhanan, semua orang berkemanusiaan. Karena sekarang manusia itu kan tidak hanya aspek fisik, tapi juga metafisik. Kalau dulu orang mati karena kelaparan, tapi sekarang banyak orang mati karena bunuh diri. Kalau dulu orang mati karena sakit ya, tapi sekarang banyak orang karena stres. Kemajuan teknologi sekarang ini kemudian cenderung membuat manusia menjadi dehumans, kemanusiaannya hilang. Makanya revolusi industri 4.0 itu kemudian sekarang itu disadari banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga di Jepang ada konsep namanya 5.0, Society 5.0. Yang intinya apa? Kembali kepada kemanusiaan. Jadi tidak semuanya bisa bisa disubstitusi dengan teknologi seperti robot-robot. Yang namanya kasih sayang, namanya perhatian. Pancasila ini mampu ya, karena memang betul-betul suatu kristalisasi dari perenungan yang berabad-abad. Jadi sekarang ini teknologi harus betul-betul dipadukan. Jadi teknologi hanya berhenti kepada aspek instrumental. Pancasila itu memberikan suatu arah, direction. Mau kemana kita ini? Untuk apa kita ini? Nah, maka Pancasila menjadi indikator untuk bisa melakukan filter, untuk melakukan proteksi. Gitu. Kenapa kita ini lemah? Kenapa kita ini kalah? Kenapa kita ini tertinggal? Karena kita berpancasila itu hanya retorik saja. Gitu. Itu. Ya. Tidak mau bekerja sama. Betapa banyak waktu kita ini wasting. Ya. Yang sia-sia karena kita itu hanya ribut. Ya. Energi kita itu habis hanya karena perbedaan, konflik yang tidak produktif. Ya. Nah, coba kalau kita itu rubah perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah ya,
orang lain bukan lagi sebagai enemy, tapi sebagai, wah ini adalah sahabat saya, wah ini aset saya, wah ini partner saya. Jadi kita menjadi kreatif. Jadi yang timbul adalah apa? Cooperation and partnership, bukan confrontation. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Melihat isu-isu yang masih terjadi di sekitar kita, seperti kericuhan-kericuhan yang dapat menimbulkan perpecahan, bagaimana fungsi Pancasila dalam menjaga kesatuan Indonesia? Nah, ya sekali lagi, itu kita perlu terus-menerus melakukan sosialisasi. Dan sosialisasi yang paling efektif adalah di samping pengetahuan, juga yaitu afektif dan behavior. Pendidikan yang sifatnya behavior itu harus adalah keteladanan. Nah, itu tidak bisa kita hanya kadang-kadang action speak louder than words. Jadi tindakan itu jauh lebih efektif, jauh lebih mantap daripada sekedar kata-kata. Nah, disinilah kita perlu ada keteladanan, contoh ya. Jadi kalau tidak ada contohnya ya kita omongannya saja. Misalnya kita perlu mencintai, tapi kita perilakunya suka marah kepada orang lain, tidak memaafkan. Nah, itu contradictory. Jadi makanya harus hilangkan berbagai paradok ya. Nah, oleh itu how to start, mulailah dari diri sendiri, bukan orang lain. Bagaimana kita merubah orang lain dengan merubah diri sendiri ya. Katanya Martin Luther, kalau kita mengalahkan orang lain itu single victory, menang satu. Tapi kalau kita mengalahkan diri sendiri atau mengalah kepada orang lain, itu multi victor, menangnya banyak, ganda. Makanya konsep Martin Luther mengatakan itu love your enemy. Ya, cintailah, rubahlah lawan menjadi kawan. Jadi yang dari hostile attitude menjadi friendly attitude. Tapi budaya sekarang ini cenderung tanpa disadari membuat kita itu menciptakan lawan. Nah, kalau lawan tidak ada, kawan pun dijadikan lawan. Nah, itu. Karena apa? Karena ketidakdewasaan. Makanya kita perlu merubah revolusi mental itu, bagaimana merubah visi dari selfishness, itu egois menjadi unselfish. Nah, itu karena matang kita mencoba untuk makanya ada konsep tidak hanya human right, tapi juga kita harus memiliki human responsibility. Ya, apa tanggung jawab kita? Apa kewajiban kita? Orang yang masih child, yang masih anak-anak, maka yang ada itu adalah tuntutan. Nah, masyarakat sekarang ini begitu. Pemerintah juga begitu. Kadang-kadang pemerintah juga tidak matang. Hanya menuntut. Tidak memberikan contoh. Nah, begitu juga masyarakat akhirnya meniru. Nah, oleh itu bagaimana caranya? Ya udahlah, biarlah. Yang bisa kita kontrol bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Makanya revolusi besar bukan revolusi mengalahkan orang lain. Great revolution adalah start from within, start from ourselves. Kalau kita membahas mengenai pemerintah, menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, baik pemerintah umum dan juga pemerintah daerah, serta masyarakat umum untuk mewujudkan fungsi Pancasila? Perbanyaklah contoh-contoh ya. Contoh-contoh keteladanan ya. Bagaimana egoisme dihilangkan. Egoisme itu tidak hanya terjadi pada masyarakat, tapi juga pemerintah. Dan bagaimana tegakkan keadilannya. Jadi keadilan itu kita merasakan bagaimana kalau kita diperlakukan tidak adil. Rasanya itu kan waduh kan. Ya, kita merasakan dari bagaimana masyarakat law enforcement, bagaimana penegakan hukum itu betul-betul ditegakkan, ya. Tidak hanya berhenti kepada formula undang-undang, regulasi, tapi rohnya tidak ada. Hukum itu rohnya adalah keadilan. Jadi keadilan ini yang penting, justice. Di mana masalah apa saja krisis itu biasanya awalnya berangkat dari injustice, ketidakadilan. Makanya perlu our leader itu harus adil. Misalnya temannya sendiri nggak benar, harus tegakkan hukum. Ya itu. Nah, tanpa itu maka semuanya akan luka, semuanya orang hanya terjadi hypocrite ya. Jadi split personality. Mereka hanya takut kepada pemerintah tapi tidak tulus ya. Kalau di depan saja oke, tapi di belakang berbeda lain. Karena apa? Ya, karena hypocrisy.
Itu satu sikap budaya yang hipokrit. Tapi kalau kita totality, maka kita akan nyaman. Nah, oleh itu, mari kita benahi keadilan itu. Dan makanya tujuan Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah kita adil terhadap diri sendiri. Apa adil itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak harus sama. Itu memberikan haknya yang memang sesuai dengan haknya. Jangan sampai kita merampas hak orang lain. Ya, jangan hanya berhenti kepada konsep saja, tapi juga teoretikal, tapi juga praktikal. Oleh itu, mari kita melakukan suatu introspeksi dan refleksi. Sudahkah kita adil kepada diri sendiri? Ya? Artinya antara right and responsibility to balance. Kita punya hak untuk berbicara, tapi at the same time, we have obligation to listen others. Kita harus punya kewajiban, jangan hanya kita bicara, tapi kita harus juga pandai mendengarkan orang lain. Nah, itu artinya apa? Adil, balance. Nah, sekarang ini yang menjadi tantangan berat adalah injustice, ketidakadilan di mana-mana. Nah, itu tantangan kita untuk memberikan contoh, ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak, sudah sangat jelas penjelasannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan Anda dapat lulus, sukses semuanya, ya. Dan saya titip, mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Oke? See you, bye. Kami setuju dengan pernyataan beliau mengenai pertanyaan pertama. Memang secara umum kita mengamalkan Pancasila hanya sebagai lip service belaka. Kita bisa mengambil contoh dari sekolah. Sejak dini kita sudah diperkenalkan dengan Pancasila. Kita juga dididik untuk mengerti bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Namun rasanya praktek Pancasila itu ujung-ujungnya hanya sebatas pengucapan sila-sila di satu pasaran saja. Dari contoh itu saja, kita bisa melihat bahwa persentase pengamalan Pancasila pada aktivitas sehari-hari bisa jadi sangatlah kecil. Tentu jika kita lihat dari contoh tadi, jelas mengapa masyarakat belum menghayati secara penuh Pancasila. Dasar negara kita ini hanya dilihat sebagai hafalan yang akan diucapkan pada upacara atau acara tertentu saja. Memang betul, layaknya kita memiliki sebuah formula yang bisa membuat rakyat sadar dan mengerti betapa pentingnya Pancasila bagi Indonesia, khususnya pada kehidupan mereka sehari-hari. Dengan menghayati Pancasila, tujuan Pancasila yang mempersatukan pun akan terwujud. Kami setuju dengan pernyataan beliau mengenai pertanyaan kedua. Pancasila ini memiliki nilai kemanusiaan yang justru patut kita pertahankan di era globalisasi ini. Kemanusiaan para masyarakat lama-lama terkikis karena ada globalisasi. Individualisme malah menjadi lebih subur berkembang daripada rasa gotong royong dari antar warga. Kita patut menggunakan Pancasila ini sebagai tools atau alat yang mempersatukan bangsa ini. Pancasila harus membuat rakyat menjadi sadar akan pentingnya kesatuan dan sebesar apa efeknya jika kita bersatu akan kemajuan Indonesia. Jika kita mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya mencari perbedaan, melainkan mulai menyadari bahwa penting sekali memiliki sebuah kesatuan, maka kita bisa move forward dan mulai membahas hal-hal yang jauh lebih penting sehingga negara Indonesia bisa maju lebih pesat. Kami setuju dengan narasumber bahwa fungsi Pancasila dapat mengatasi permasalahan yang ada. Namun, kita juga harus bermulai dari diri kita sendiri, bahwa sesuatu harus dilakukan terlebih dahulu dari diri kita. Tak hanya sekedar kata-kata atau melihat masalah orang lain. Ini menciptakan sebuah domino effect, di mana orang lain pun akan mengikuti. Budaya sekarang cenderung membuat kita menciptakan lawan, namun hal tersebut merupakan sifat ketidakdewasaan. Hanya akan muncul permasalahan yang lebih. Kami setuju dengan narasumber bahwa kita harus merubah lawan menjadi kawan, dari hostile attitude menjadi friendly attitude. Selanjutnya, bagaimana mewujud nyatakan fungsi Pancasila? Kita setuju dengan apa yang narasumber telah katakan kepada kita. Tujuan dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua harus mendapatkan haknya. Jika ada yang merampas hak tersebut dengan ketidakadilan atau ketidakjujuran, maka akan goyang dan tidak stabil. Alhasil tidak terwujudnya fungsi Pancasila tersebut. Sebuah masalah terjadi karena munculnya ketidakadilan. Maka egoisme dari diri seseorang harus dihilangkan. Dengan adanya personalitas yang adil dan jujur, ini bisa dijadikan contoh kepada orang lain. Tantangan beratnya adalah ketidakadilan berada di mana-mana. Maka kita harus memberikan contoh kepada orang lain bahwa kita adil. Dengan jika kita salah, kita meminta maaf. Pancasila itu bukan hanya untuk dihayati dan dijiwai, namun harus tercerminkan di dalam sikap dan perilaku kita.
Fungsi Pancasila itu untuk masa ini sebenarnya sudah cukup relevan, namun masyarakat sendiri yang terkadang membuat fungsi Pancasila itu menjadi tidak maksimal karena adanya konflik mengenai perbedaan. Kita harus memulai dari diri sendiri dulu untuk menghindari konflik serta masalah dari perbedaan itu, sehingga kita bisa menjadi teladan untuk orang di sekitar kita. Namun fungsi Pancasila ini tidak akan maksimal jika hanya sedikit yang mulai peka terhadap isu ini. Pemerintah juga harus menjadi teladan dengan cara menegakkan keadilan dan harus bersikap tegas dalam melaksanakannya. Pancasila merupakan karunia dari Tuhan yang harus selalu kita syukuri dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Pancasila masih relevan bahkan hingga saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa memulai dari diri kita untuk menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa untuk merangkul setiap orang dan juga tidak membeda-bedakan dan mengucilkan orang lain yang berbeda latar belakang dari kita. Yang saya dapatkan adalah Pancasila merupakan dasar negara yang patut kita pertahankan dan hargai. Kita perlu memulai untuk menghayati makna Pancasila itu dari diri kita sendiri. Semakin banyak orang yang menyadari dan menghayati pentingnya Pancasila ini, persatuan pun akan semakin kuat. Masyarakat menjadi lebih pintar dan tangguh menghadapi adu domba oleh pihak lain yang ingin memundurkan bangsa ini. Dengan begitu, saya yakin kemajuan negara akan jalan dengan sendirinya, dan hebatnya bagi Indonesia, kemajuan negara ini didasari dengan rasa kemanusiaan yang tertanam karena pengamalan Pancasila oleh setiap warganya. Pancasila tidak hanya dihayati dan jiwai, namun kita harus juga mengamalkan, menjadi attitude dan behavior. Titik temunya dan titik tumpunya itu seharusnya Pancasila menjadi acuan utama kita mencapai hal kemakmuran. Alasan Indonesia masih tertinggal dari negara lain itu karena memahami Pancasila hanya sebagai retorik. Tidak mau bekerja sama, kita hanya ribut hanya karena konflik dan perbedaan, dan membuat negara Indonesia ini menjadi tidak produktif. Martin Luther pernah berkata kalau kita mengalahkan orang lain itu single factor, tapi kalau kita mengalahkan diri kita sendiri itu multifaktor. Jadi, kita seharusnya merubah lawan menjadi kawan, dari hostile attitude menjadi friendly attitude. Yang saya dapatkan dari narasumber kami yaitu Pak Wahid adalah fungsi Pancasila sangat besar dan memiliki dampak yang sangat besar di era globalisasi ini, dan yang penting untuk kami adalah untuk memiliki sikap dan attitude atau behavior yang sangat baik, dan juga untuk bisa memiliki sikap yang bisa merefleksikan diri kita sendiri atau melihat diri kita kembali sendiri. Dan juga seperti yang Pak Wahid sampaikan, bahwa zaman sekarang banyak yang meninggal tidak karena kelaparan, tetapi karena bunuh diri atau karena stres. Maka itu sangat penting untuk selalu memiliki pikiran dan attitude yang penuh dengan nilai-nilai yang tercantum di Pancasila. Saya sangat setuju dengan hasil wawancara kami dengan Pak Abdul Wahid. Beliau berulang kali menyebutkan bahwa Pancasila adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan dan merupakan sebuah temuan yang dahsyat. Indonesia memiliki tantangan yang besar seperti pluralisme yang ada. Namun, dengan adanya Pancasila, seharusnya perbedaan ini bisa dijadikan modal, bukan malah menjadi faktor yang memecah belah. Sehingga penting sekali kita, sebagai warga negara, untuk memahami dan mengamalkan Pancasila. Beliau juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia adalah karena berpancasila hanya secara retorik saja, tidak benar-benar diterapkan. Sebagai generasi muda, ia menghimbau agar kita memulai dari diri sendiri, mengontrol diri kita agar dapat menjadi contoh yang baik. Selain itu, dari segi kepemerintahan, bangsa Indonesia membutuhkan contoh-contoh keteladanan yang dapat menegakkan hukum seadil-adilnya, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi teori saja, namun juga menjadi praktek yang nyata. Dari wawancara ini, saya kembali tersadarkan bahwa Pancasila merupakan sebuah rumusan yang sangat utuh dan memiliki fungsi-fungsi yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Maka, Pancasila harus terus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada kita yang dijadikan jalan hidup bagi rakyat Indonesia agar menjadi makmur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai rakyat Indonesia, Pancasila menjadi sebuah pedoman. Namun, penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat masih kurang, sebab kurangnya implementasi Pancasila dalam diri masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, sangat penting untuk merubah hal tersebut.
Namun untuk merubah suatu masalah, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dengan mulai dari diri kita sendiri, kita dapat jadikan contoh bagi orang lain bahwa keadilan dan kejujuran harus diterapkan untuk mewujudkan penerapannya Pancasila. Tujuan dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memiliki obligasi untuk mendengar orang lain dengan adil dan jujur. Saya setuju dengan pendapat narasumber di mana Pancasila adalah anugerah dari Tuhan. Karena dari Pancasila kita dapat bersatu dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mempunyai masyarakat yang sangat beragam. Pancasila harus diterapkan oleh setiap warga Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena Pancasila itu sendiri merupakan identitas yang sangat berharga bagi Indonesia. Untuk menyusun Pancasila diperlukan perjuangan yang keras, sehingga Pancasila mempunyai fungsi yang spesial bagi setiap warga dan bangsa Indonesia.